إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita kembali pada pelajaran kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah karya Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Beliau rahimahullah menyebutkan adab yang lain. Di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan di antara sesama sahabat, terlebih pergaulan di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau rahimahullah mengatakan wa minha, dan di antaranya alla yamunna ala man yuhsinu ilaih wa yashkura ma yasilu ilaihi minhum, adalah alla yamunna, tidak mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain yang dia perlakukan dengan baik, dan sebaliknya berterima kasih, mengungkapkan rasa terima kasih yang banyak, ma yasulu ilaihi minhum, atas apa yang diberikan oleh orang lain. Sehingga di sini ada pemberian, ada kebaikan yang diberikan oleh kita dan kebaikan yang diberikan oleh teman-teman kita. Terkait dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, maka la yamunna ala man yuhsinu ilaih tarkun man, jangan mengungkit-ungkitnya, kita lupakan seolah kita tidak pernah memberikan kebaikan apapun. Namun terkait dengan kebaikan yang diberikan oleh teman-teman kita, maka yashkur, kita ungkapkan rasa terima kasih yang banyak. Kita selalu mengingatnya dan menyebutnya. Terkait dengan pemberian dari kita sendiri, kita lupakan. Dan terkait dengan pemberian mereka kepada kita, maka kita selalu mengingatnya dan berterima kasih kepada mereka. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan dengan poin adab yang berikutnya. Wa minha alla yaqbala ala ikhwanihi qawla washil namam. Dan di antaranya adalah tidak menerima ucapan seorang yang washil namam, orang yang suka mengadu domba, suka berbuat namimah terhadap saudara-saudara kita, ya, atau tentang saudara-saudara kita, ya. Kita tidak menerima ucapan orang yang suka namimah, suka mengadu domba, ya. Ketika menceritakan, menyebutkan tentang teman-teman kita, maka kita tidak menerima ucapan orang ini yang berbuat namimah. Qaulul Khalil bin Ahmad, beliau menyebutkan perkataan Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah, man namma laka namma alaik, wa man akhbaraka khabar ghairika akhbarahu bi khabarik.
Manamma laka, barang siapa yang menukilkan namimah kepadamu, namma alaik, maka dia akan menukilkan namimah yang menjatuhkanmu. Jadi akan sebaliknya. Sebab orang ini menukilkan tentang perbuatan orang lain atau tentang ucapan orang lain kepada kita bukan karena niat yang baik, tetapi karena niat yang buruk untuk merusak hubungan. Oleh karena itu, pasti dia suatu saat juga akan berbuat namimah, menukilkan namimah kepada orang lain tentang kita. Saat ini dia nukilkan kepada kita tentang orang lain. Ya. Nah, berikutnya maka kita tidak merasa aman, orang tersebut akan berbuat sebaliknya, menukilkan namimah kepada orang lain tentang kita. Nah ini, kenapa? Karena memang bukan tujuan baik yang dia harapkan. Ya. Yang dia inginkan adalah merusak hubungan. Man namma laka namma alaik. Pasti akan sebaliknya. Wa man akhbaraka khabara ghairik. Kata Khalil bin Ahmad melanjutkan, dan barang siapa mengabarkan kepadamu tentang kabar orang lain, ya seperti tadi, barang siapa mengabarkan kepadamu tentang kabar orang lain begini-begini, fulan begini-begini, akhbarahu bi khabarik, maka pasti akan sebaliknya dia memberitahu orang lain tersebut tentang kabarmu. Ini sama saja. Ya, dia akan melakukan hal yang sebaliknya. Ya, saat ini menyampaikan berita orang lain kepada kita, dan pada suatu saat akan sebaliknya menukilkan, menyampaikan tentang kita kepada orang lain yang sekiranya akan menimbulkan kerusakan hubungan. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yadkhulul jannata qattat. La yadkhulul jannata qattat. Nah, hadis ini peringatan keras bagi orang yang melakukan namimah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah, qattat. Qattat yakni namam, orang yang suka berbuat namimah. Ya. Apakah tidak masuk jannah sama sekali? Ya. Jawabannya kalau orangnya masih mukmin, muslim, masih Islam, masih memiliki iman, maka yang dimaksud dengan tidak masuk dalam jannah yakni dukhul awwali. Tidak akan segera masuk ke dalam jannah, namun terancam disucikan terlebih dahulu di dalam an-nar. Yani tidak bersama kaum mukminin yang bersegera masuk ke dalam jannah. Tetapi kalau dia bukan seorang mukmin, orang yang kafir, ya jelas, maka tidak akan masuk sama sekali ke dalam jannah. Ini perincian tentang tidak akan masuk ke dalam jannah qattat, orang yang berbuat namimah. Dan namimah itu memang kabair min kabairil dzunub, termasuk dosa besar bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Ya, para ulama telah bersepakat bahwa namimah itu termasuk dosa besar. Dan hakikat namimah itu bagaimana? Hakikat namimah, kata para ulama, adalah kashfu ma yukrahu kashfu. Ya, sawa'an karihal manqulu anhu awil manqulu ilaih. Wa sawa'un akana al-kashfu bil qaul awil kitabah awil ramz awil ima aw nahwiha. Wa sawa'an kana min al-aqwal awil a'mal. Wa sawa'an kana aiban aw ghairah. Ya. Namimah hakikatnya adalah menyingkap apa yang tidak disukai untuk disingkap. Ya. Baik yang tidak suka adalah orang yang diceritakan tentangnya, atau orang yang diceritakan kepadanya. Orang yang diceritakan tentangnya berarti orang yang menjadi objek pembicaraan. Nggak suka kalau ini disingkap. Atau yang tidak suka adalah kita, yang disampaikan kepada kita namimah tersebut. Kita nggak suka mendengar kabar seperti ini sudah. Maka ini juga tergolong namimah.
Ya. Dan baik perbuatan menyingkap itu dilakukan dengan qaul, ucapan secara lisan langsung oleh orang yang berbuat namimah ini, awil kitabah atau dengan tulisan. Dengan tulisan ya surat atau mungkin ya pesan SMS ya dan semisalnya tulisan. Ini juga bisa masuk dalam namimah. Ya, dan semisalnya baik yang diceritakan itu tentang ucapan orang tersebut maupun tentang perbuatannya. Ya, baik berupa aib maupun bukan. Intinya tidak suka untuk disingkap. Fahaqiqatun namimah ifsha'u sir wa hadku sir wa hadku sir amma yukrahu kashfu. Nah. Ya, sehingga hakikat namimah kesimpulannya adalah ya, menyebarkan dan mengungkapkan rahasia yang tidak disukai untuk diungkapkan. Ya. Mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan, tapi kita nggak suka kalau ini disingkap diberitahukan kepada orang lain, jangan diberitahukan. Walaupun itu bukan aib, tapi jangan sampaikan. Ini sifatnya rahasia, jangan sampaikan kepada fulan. Ya, apalagi kepada orang banyak. Jangan. Ya. Jadi hakikat namimah adalah menyebarkan atau menyingkap, mengungkapkan sesuatu yang dibenci atau tidak disukai untuk disingkap, diungkapkan. Ya. Ya. Entah itu berupa ucapan maupun perbuatan, ya berupa aib maupun bukan. Mungkin itu bukan aib, tapi jangan disampaikan, jangan sampai fulan mendengar. Ya, jangan sampai orang lain mendengar, tahu tentang ini. Tapi kemudian disampaikan yang akhirnya menimbulkan ya kerusakan hubungan, gesekan. Maka para ulama menerangkan ya agar kita tidak sampai terjatuh dalam namimah. Para ulama menerangkan, wa yanbaghi lil insan an yaskut an kulli ma ra'ahu min ahwalin nas. Maka semestinya, sepantasnya bagi seseorang untuk diam. Diam, tidak membicarakan setiap yang dia lihat dari keadaan manusia, urusan manusia. Jangan setiap yang dia ketahui tentang urusan orang lain dia sampaikan. Karena bisa jadi tanpa dia sadari dia terjatuh dalam namimah. Oh, ya dia melihat fulan atau mendengar fulan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, ya serba sembarangan menyampaikan kepada orang lain. Ya. Tanpa disadari ternyata itu namimah. Kenapa itu namimah? Karena buktinya ya memberikan efek negatif, ya merusak ya hubungan antara fulan ini dengan orang lain. Ya, intinya menimbulkan kerusakan, ifsad al-qatil bain. Ya, kerusakan dan keretakan hubungan. Berarti itu namimah. Sehingga hati-hati. Illa ma fi hikayati fa'idah lil muslimin aw daf'u ma'siyah. Kecuali tadi kan semestinya diam, jangan serba ya, menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui tentang urusan orang lain, urusan manusia, keadaan manusia, jangan. Kecuali ma fi hikayatihi fa'idah lil muslimin, kecuali ya ketika ada faedah, manfaat ya menceritakannya, menyampaikannya kepada kaum muslimin, kepada orang muslim yang lain ya, au daf'u ma'siyah, atau untuk ya menghentikan atau mencegah maksiat. Nah ini baru mungkin disampaikan. Intinya jangan sembarang disampaikan tentang orang lain, karena bisa jadi itu namimah. Kecuali kalau kita sudah memastikan ya tidak ada efek negatif dan yang ada adalah efek positif, manfaat, baru silakan kita ceritakan tentang orang lain. Ya. Dan itu memang bukan aib orang tersebut, ya. Bukan aib orang tersebut, kecuali kalau dalam rangka menasihati orang tersebut, kita sampaikan kepada orang yang bisa menasihati orang itu ya, walaupun aib ya, tidak masalah secara umum. Karena tujuannya adalah nasihat. Ya.
Tapi yang jelas, hati-hati jangan sembarang menyampaikan apa yang dilihat oleh kita tentang orang lain. Kemudian disampaikan ke sana ke sini. Nah, diterangkan oleh para ulama, ya, sebagai bentuk, ya, sikap yang baik seorang muslim ketika mendengar ucapan namimah, ya, ada orang yang berbuat namimah, menukilkan, ya, namimah kepada kita, maka bagaimanakah sikap-sikap kita? Kata para ulama, setidaknya ada 6 hal. Ada 6 sikap, ya, 6 poin yang semestinya kita lakukan ketika mendengar namimah dinukilkan kepada kita. Wa kullu man hubilat ilaihi namimah wa qila lahu qala fika fulan kada wa kada. Dan setiap orang yang disampaikan kepadanya, ya, berita namimah dan dikatakan kepadanya fulan berkata tentangmu seperti ini dan seperti ini. Ini kan namimah. Lazimahu sittatu ahwal. Maka semestinya dia menerapkan 6 hal ini. Al-awwal, yang pertama adalah alla yusaddiqah li'annahu namam fasiq wa huwa mardudul khabar. Sikap yang pertama ketika mendengar namimah adalah jangan mempercayainya. Kenapa jangan mempercayainya? Kan bisa jadi benar. Ya, bisa jadi benar, tapi kan bisa jadi salah. Kenapa kita malah memilih membenarkan, mempercayai? Pilih saja sudah, Allahu a'lam. Ya, saya tidak membenarkannya. Walaupun saya mungkin tidak mendustakannya, kamu bohong, begitu. Tapi setidaknya kita tidak membenarkan. Setidaknya abstain. Ya mungkin benar, tapi mungkin salah. Sudah, abaikan. Tidak mempercayainya. Kenapa? Li'annahu namam fasiq. Karena dia adalah pelaku namimah fasiq. Nah, orang yang fasik hukumnya bagaimana? Siqah, terpercaya, hadisnya sahih, begitu. Kabarnya yang dia sampaikan sahih? Tidak. Orang yang fasik itu mardudul khabar. Khabarnya mardud. Tidak diterima. Kalau dalam deretan para perawi termasuk perawi yang dhaif, yang lemah. Loh, kenapa dia fasik? Ya, karena dia melakukan namimah. Namimah itu dosa besar, dan dosa besar itu menyebabkan pelakunya fasik. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Nah, terkait dengan berita orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, ya, binaba'in, membawa berita, kabar, maka bagaimana? Percaya? Kita terima, kita benarkan? Tidak. Ya, fatabayyanu. Hukum asalnya berita orang fasik adalah fatabayyanu. Kita perlu tabayyun, artinya kita jangan lekas percaya. Ya, sudah. Abaikan. Ini hal yang pertama, jangan dipercaya. Kemudian sikap yang kedua ketika kita dengar seseorang menyampaikan namimah, an yanhahu an dzalik wa yansahahu wa yuqabbiha fi'lah. Sikap yang kedua adalah kita melarangnya dari perbuatan tersebut, namimah, dan menasihatinya. Ya akhi, apakah tidak ada pembicaraan yang lain yang lebih baik? Kenapa harus tentang fulan? Kalau memang fulan itu salah, kenapa enggak antum nasihati saja? Antum datang ke sini juga menyampaikan kepada saya bukan dalam rangka minta bantuan saya untuk menasihati orang tersebut. Cuma pengen cerita saja kan. Berarti antum terjatuh dalam namimah. Ya. Kenapa kan antum tidak langsung menasihati orang tersebut? Kalau tidak mampu, kenapa? Ya, konteksnya itu minta bantuan untuk menasihati orang itu, tapi sekedar cerita. Ya. Itu pun kalau aib atau kesalahan. Tapi ini sekedar cerita-cerita yang bisa membuat keretakan hubungan antara saya dengan orang tersebut. Ya, kita nasihati. Nggak ada pembicaraan yang lebih bermutu, yang lebih berkualitas, yang lebih bagus daripada tentang orang lain. Kemudian sikap yang ketiga adalah an yubghidahu fillahi azza wa jalla, fa innahu baghidun 'indallah wal bughdhu fillahi wajib. Sikap yang ketiga adalah kita membenci orang tersebut. Membenci orang ini yang melakukan namimah. Kita benci. Kita benci kan bukan berarti langsung langsung kita
terapkan secara fisik, tidak. Bughd itu dalam qalbu pada asalnya. Bughd itu ya suatu hal yang ada di dalam qalbu. Bughd itu termasuk amal qalbi, kebencian, termasuk amalan qalbu batin. Jadi batin kita ya langsung membenci orang ini. Ya kenapa? Karena dia berbuat namimah. Kenapa membencinya? Ya karena berbuat dosa. Fa innahu baghidun 'indallah. Karena orang yang melakukan namimah, demikian juga dosa-dosa besar yang lain, nasallallahu al-afiyah, itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan membenci orang lain karena Allah, itu hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana mencintai orang lain karena Allah, yakni karena orang itu taat kepada Allah, orang yang soleh, orang yang iltizam, komitmen dengan ya ad-din, dengan agama, dengan sunnah dan seterusnya, wajib. Demikian juga bughd, membenci orang lain karena kemaksiatannya, karena kebid'ahannya, apalagi kekufurannya, wajib hukumnya. Wal bughdhu fillahi wajib. Ini sehingga kita membenci orang yang seperti ini. Kemudian sikap yang keempat, alla yadhunna fil manquli anhu su'. Biqauli ta'ala jtanibu katsiran minadh-dhann ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Sikap yang keempat adalah jangan sampai terbawa bersuudzon, berprasangka buruk kepada ya orang yang diceritakan, yang diberitakan, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah ya banyak dari dhon, prasangka. Sebab sebagian prasangka itu ada yang dosa. Ya ini. Terus bagaimana ini? Kan sudah disebutkan dulu, ini kan qarinah, ya sudahlah. Ya. Jangankan yang masih diragukan seperti ini. Ya, berita yang masih diragukan seperti ini, nyata-nyata saudara kita ya melakukan suatu kesalahan, kan mestinya kita nasihati. Ya, jangan langsung bersuudzon begitu saja, ya dan seterusnya. Intinya adalah ketika mendengar berita semacam ini, jangan langsung terbawa suudzon. Ya, prasangka buruk. Ya, sebab kalau terbawa ya berarti kita terkena perangkap orang yang melakukan namimah ini. Dan terkena perangkap syaitan, na'udzubillah. Karena syaitan itu sukanya apa? Sukanya merusak hubungan. Innama yuridu syaitanu an yulqiya bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan oleh syaitan, kata Allah Ta'ala, adalah ya, menimbulkan di antara kalian permusuhan dan saling membenci. Nah, itu yang diinginkan syaitan. Kalau kita terbawa suudzon, ya berarti kita terkena perangkap syaitan. Apalagi langsung terbawa membenci dan memusuhi orang tersebut. Sudah. Kalau memang salah, kenapa nggak dinasihati orang tersebut yang diceritakan? Dinasihati. Itu pun seandainya benar. Kemudian sikap yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu 'ala at-tajassus wal bahth an tahaqquqi dzalik. Ya. Sikap yang kelima adalah jangan sampai ya, namimah tersebut ya membuat kita melakukan tajassus. Tajassus berarti memata-matai. Jangan-jangan benar ini, akhirnya memata-matai. Ya. Tajassus wal bahth an tahaqquqi dzalik, dan ya meneliti ya kebenaran hal itu. Sudahlah. Ini kan namimah, bukan orang yang menginginkan manfaat, tujuan positif, nasihat atau semisalnya. Kalau nasihat kan wajar. Ya, nasihat wajar, tolong fulan begini, barangkali antum bisa menasihati, antum ya lebih didengar oleh fulan dan seterusnya. Memang tujuannya baik, tidak ada unsur merendahkan. Ya, tidak ada unsur merendahkan dan ingin merusak hubungan, tidak ada nasihat. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah apa? Yang benar-benar namimah. Ya, sekedar merusak hubungan, cerita sana sini merusak hubungan. Ya, maka sikap yang kelima adalah jangan sampai malah kita tajassus, karena tajassus itu terlarang. Allah Ta'ala berfirman, wala tajassasu, dan janganlah kalian bertajassus. Ya, tajassus yakni memata-matai. Ya, hal-hal yang tersembunyi dari fulan, ya, fulan tersebut menyembunyikan hal tersebut, hal itu, ya, hal tertentu, tapi kita berusaha untuk tahu. Ya, ini kan nggak bagus. Berusaha untuk tahu. Tuh,
tentang hal-hal yang tersembunyi dan dirahasiakan oleh seseorang, tajasus. Karena tajasus itu memang diantara efek kelanjutan dari su'udzon. Su'udzon dulu, setelah itu tajasus. Kan begitu. Nah tadi su'udzon saja kita kan enggak. Dilarang untuk su'udzon. Apalagi sampai ke tajasus. Ya. Oleh karena itu perkara yang kelima ini adalah jangan tajasus. Karena tajasus artinya kita sudah su'udzon. Kemudian sikap yang keenam adalah alla yardha li nafsihi ma nahan nammamu anhu fala yahki namimatah. Ya. Sikap yang kelima adalah tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh pelaku namimah, yaitu menceritakan tentang orang tersebut. Ya. Kita melarang orang ini melakukan namimah, berbuat namimah, ya. Ketika dia menceritakan tentang fulan dan seterusnya, ya, ini namimah dan seterusnya, jangan. Ternyata kitanya malah ikut menceritakan tentang fulan. Ya. Jalur sanadnya dari mana? Dari pelaku namimah ini tentang fulan. Jangan. Kita sendiri melarang orang ini melakukan namimah, ya akhi, jangan menceritakan tentang fulan, ini namimah, bisa mengakibatkan kerusakan hubungan. Kita sendiri ketika bertemu orang lain menceritakan tentang fulan, ya, dari mana kita tahu tentang fulan? Tentang pelaku namimah ini. Loh, kok sama saja? Ini kan kadang tanpa disadari seperti itu kan. Jadi ada pelaku namimah menceritakan kepada kita tentang orang ketiga, tentang si A misalkan. Terus kitanya mungkin melarang, ya akhi, jangan, ini namimah, sudah bahas yang lain. Ternyata kita bertemu orang lain lagi, kita menceritakan apa yang diceritakan oleh pelaku namimah tentang si A tadi. Ya, tentang si A tadi. Ya, padahal kita sendiri melarang pelaku namimah menceritakan hal tersebut tentang si A, kita sendiri kemudian menceritakan hal yang sama tentang si A. Ya, intinya ikut menukilkan, ikut menceritakan, ini jangan sampai terbawa seperti itu. Nah, namimah memang perbuatan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Dan para ulama menerangkan, la budda liman urifa biha wa nusiba ila muqarafatiha min an yahtaris min mujalasati wa alla yuthaq bi mawaddatihi wa an yuzhad fi muwasalatihi wa mu'asyaratihi. Sikap kita kepada orang yang sudah dikenal suka namimah. Ya, karena terkadang ada orang yang melakukan namimah jarang sekali menukilkan namimah. Tapi suatu saat melakukan namimah. Maka sikap kita seperti tadi. Nah, bagaimana dengan orang yang sering suka melakukan namimah, benar-benar sering suka? Ya. Karena sebagian orang, entah wallahu alam niatnya, dia sebenarnya menyadari itu namimah atau bukan. Tapi kita dapat di dalam kehidupan. Terkadang menceritakan tentang fulan, dan itu namimah. Kemudian tentang yang lain lagi, fulan yang lain lagi, itu namimah lagi. Entah kenapa orang, kalau ada yang seperti ini memang mengherankan memang, tapi ada. Wallahul musta'an. Ya, dan terkadang nampaknya pendorongnya, entah dia sadari atau tidak melakukan namimah, di antara pendorongnya itu ketika dia tidak suka kepada fulan, akhirnya dia menceritakan tentang fulan kepada kita. Ketika mungkin ada gesekan antara orang yang suka namimah ini dengan fulan, dengan si A misalkan. Ya, maka dia menceritakan tentang si A kepada kita. Ya, padahal itu crash pribadi. Yang bisa benar bisa salah, kan harus ada wasitnya kan benar. Tapi dia seolah paling benar. Kemudian orang ini menceritakan tentang si A kepada kita. Kemudian sering seperti itu lagi. Ketika dia berinteraksi dengan orang yang lain lagi, si B. Ada crash lagi. Akhirnya dia menceritakan tentang si B kepada kita. Dia berinteraksi dengan orang lain lagi, si C. Nggak cocok lagi atau ada apa crash lagi. Kemudian menceritakan tentang si C kepada kita. Intinya
Yang akhir padahal si A, si B, si D itu dekat dengan kita. Ya. Berarti itu kan membuat keretakan hubungan antara kita dengan si A, antara saya dengan si A, antara saya dengan si B, antara saya dengan si C. Ya. Jadi menceritakan tentang si A, orang yang crash dengan dia ini, itu kepada orang-orang yang dekat dengan si A. Ya, suatu begini. Ya, dia menceritakan tentang si B yang crash dengan dia juga kepada orang-orang yang dekat dengan si B. Ini kan sama saja, yang crashnya kan sama antum. Mungkin antum juga yang salah, buktinya sama saya aman-aman saja. Mungkin antumnya yang perlu ya evaluasi diri, introspeksi diri. Demikian juga menceritakan tentang si C yang crash dengannya kepada orang-orang yang dekat dengan si D. Wah, ini terjadi kalau antum cermati itu. Entah, sebenarnya heran, orang ini sengaja namimah atau kenapa, Allahu a'lam. Suka crash, kemudian cerita. Yang kalau kita cermati, kalau kita waspada, oh ini sebenarnya sedang merusak hubungan antara saya dengan fulan ini. Padahal saya dengan fulan itu gak ada masalah. Sejak dulu tuh baik-baik aja, kok mungkin dianya ini yang salah sebenarnya. Dia yang salah, kemudian malah menyalahkan orang lain dan melakukan namimah. Na'udzubillah. Intinya ada yang seperti itu, entah disadari atau tidak. Yang jelas para ulama menerangkan, labud dari man urifa biha wa nusiba ila muqarafatiha. Ya. Orang yang dikenal melakukan namimah, dikenal dengan namimah, suka namimah seperti tadi, entah dia mengakuinya atau tidak, menyadarinya atau tidak. Ya. Orang yang telah dikenal suka namimah wa nusiba ila muqarafatiha, ya, orang yang seperti ini harus an yuhtaras min mujalasati, harus diwaspadai ya untuk duduk dengannya. Ya, ini sebisa mungkin jangan terlalu dekat dengannya, dengan orang yang suka namimah semacam ini. Wa alla yusaq bi mawaddati, dan jangan merasa aman dengan hubungan kasih sayang bersamanya. Ya, jangan aman. Oh, ini orangnya tulus, baik sama saya. Ada hubungan kasih sayang dengan saya dan sebagainya. Jangan rasa aman orang yang seperti ini. Orang yang suka namimah. Ya. Dan seterusnya. Intinya hati-hati, jangan sampai terlalu dekat dengan orang yang suka berbuat namimah. Ya, dan jangan merasa aman. Saat ini mungkin dia ya menukilkan tentang orang lain kepada kita. Tapi di saat yang lain, di lain waktu dia akan menukilkan tentang kita kepada orang lain. Lihat saja. Ya, dan ini juga terbukti kalau kita mungkin kilas balik yang sudah pernah terjadi, pengalaman-pengalaman pribadi, ya, pernah ada seseorang yang seperti ini. Na'udzubillah. Ya, namimah, entah itu orang yang jauh dengan kita atau mungkin orang yang termasuk dekat dengan kita. Ya. Lihat saja. Bisa kita cermati, oh iya ini namimah. Oh iya itu dulu begini. Itu untuk ya pribadi saja ya masing-masing. Oh ini namimah ya dulu. Oh iya dia dulu fulan berusaha untuk menjauhkan saya dari si A. Ya, dan seterusnya. Oh gantian, setelah itu saya yang dijatuhkan, diceritakan kepada orang lain dan seterusnya. Ini ada. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Setelah selesai beberapa pembahasan tentang namimah, dan di antara adab di dalam pergaulan persahabatan adalah jangan menerima ucapan namimah dari orang lain. Ya, jangan menerima perkataan wasyin namam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita kan menerima ucapan namimah. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Ya, dan janganlah kamu menuruti, mematuhi, mempercayai ya, setiap orang yang banyak bersumpah, yang rendah. Ya, hamaz, suka mencela dan suka masya'im binamim, berjalan dengan menyebarkan namimah. Jangan ditaati. Wala tuti', jangan ditaati, jangan dituruti, jangan dipercayai. Walaupun dia bersumpah demi Allah ya akhi, demi Allah, jangan dituruti. Karena Allah mengatakan bagaimana wala tuti' kulla hallafin. Dan janganlah engkau memperturuti setiap orang yang banyak bersumpah dan seterusnya tadi masya'im binamim.
yang banyak menyebarkan namimah. Jangan berturuti. Contoh, tapi dia bersumpah, ya sumpah, tapi ini namimah ya akhi. Namanya namimah ya jangan sampai kita terseret. Ya, jangan sampai kita terbawa. Nah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan pembahasan yang lain. Pembahasan yang lain, wa minha an takuna syafaqatu 'ala al-akh. Ya, kita memilih pembahasan yang sekiranya mudah. Ya. Wa minha an takuna syafaqatu 'ala al-akh al-muwafiq akthar min asy-syafaqati 'ala al-walad. Ya. Di antara adab-adab persahabatan dan pergaulan yang baik adalah an takuna syafaqah, kasih sayang kepada sahabat, saudara yang sejalan dengan kita. Ya, terutama sejalan di atas sunnah tentunya ya. Di atas iman dan sunnah. Di atas manhaj salaf. Aksar, lebih besar kasih sayang kita kepada sahabat kita, saudara kita yang sejalan, lebih besar minasyafaqati 'alal walad. Dibandingkan kasih sayang kita kepada al-walad, kepada anak. Ini keterangan para ulama. Dibandingkan kasih sayang kita kepada anak. Wah, anak kita ya buah hati kita. Sangat kita sayangi. Tapi ternyata di antara bentuk persahabatan yang baik dan di antara bentuk kejujuran di dalam apa? Iman dan as-sunnah. Ya, ternyata seperti ini. Patokannya adalah apa? Bukan semata-mata nasab, hubungan keluarga, tetapi apa? Lebih kepada ini as-sunnah, iman. Ya, itu seandainya anak kita ternyata apa? Tidak sejalan dengan kita. Tapi kalau ternyata anak kita sejalan dengan kita, alhamdulillah, sudah anak kita sendiri, ditambah lagi sama-sama di atas sunnah, ya jelas kalau ini sangat kita sayangi, ya jelas sekali ya. Sudah anak kita sendiri di atas sunnah, ya jelas dibandingkan dengan orang lain. Apalagi anak kita soleh, ya anak yang soleh, berilmu dan seterusnya. Wah, ini luar biasa. Ya, ini beda lagi. Tapi maksudnya adalah bukan maksudnya kita membenci anak kita, bukan. Ya, lebih senang ngobrol di luar sama teman-teman luar, ya tidak juga begitu. Tapi maksudnya adalah tadi, dengan saudara kita, sahabat kita yang sejalan, ya, kasih sayang kita lebih besar dibandingkan dengan anak kita yang mungkin tidak sejalan. Tapi kalau anak kita sejalan, ya sudah, alhamdulillah. Ini sangat jelas. Qala Abu Zaidah, kataba al-Ahnaf ila sadiqin lahu, amma ba'd, fa idza qadima akhun laka muwafiq, falyakun minka bimanzilati as-sam'i wal basar. Fa innal akhal muwafiq afdalu minal waladil mukhalif. Nah ini. Seseorang yang bernama Abu Zaidah menceritakan. Ada orang bernama Abu Zaidah menceritakan. Katabal Ahnaf. Ahnaf menulis surat. Pesan kepada seorang temannya. Amma ba'du. Fa idza qadima akhun laka muwafiq. Jika ada seorang saudaramu, sahabatmu yang sejalan denganmu tadi, yang di atas iman, sunnah, sama-sama apa? Thalibul ilm, sama-sama penuntut ilmu syar'i, penuntut ilmu sunnah, misalkan, masya Allah. Falyakun minka bimanzilati sam'i wal basar, maka hendaklah dia, ya, ibarat, ya, atau selalu engkau dengarkan dan engkau lihat. Jadi benar-benar engkau memberikan perhatian penuh kepada saudaramu yang seperti itu. Jika ada seorang saudaramu, sahabatmu yang datang, yang sejalan denganmu datang, maka hendaklah benar-benar engkau beri perhatian. Ya. Benar-benar engkau beri perhatian. Ya. Fa innal akhal muwafiq, karena seorang sahabat, seorang saudara yang sejalan dengan kita, ya, afdal, lebih utama, minal walad, daripada anak yang bagaimana kata beliau, mukhalif, daripada anak yang tidak sejalan. Ya, misalkan sahabat kita sama-sama di atas sunnah, alhamdulillah. Anak kita tidak di atas sunnah, misalkan. Nah ini yang dimaksud seperti tadi. Ya, sahabat kita yang sejalan dengan kita,
hendaknya lebih kita sayangi, lebih kita cintai daripada anak kita sendiri, tetapi tidak sejalan dengan kita. Tapi bukan berarti langsung dibenci sekali ya, tidak ya. Ya, bagaimanapun ya anak kita sendiri, ya kita memiliki tanggung jawab ya untuk memperbaikinya, mendidiknya. Maksudnya dari segi kasih sayang saat ini, kasih sayang kita lebih besar kepada siapa? Ya tentu kepada orang-orang yang benar-benar di atas sunnah. Ya. Alam tasma' qaulallahi azza wa jalla li Nuhin alaihi salam. Tidakkah engkau mendengar ya firman Allah azza wa jalla kepada Nabi Nuh alaihi salam fi ibnihi, tentang putranya, tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh pada tentang anak beliau sendiri, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia, anakmu itu, wahai Nuh, laisa min ahlik, bukan termasuk keluargamu. Kalau anaknya sendiri. Sampai Allah mengungkapkan ungkapan seperti itu. Kita tahu tentunya kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan mengazab kaum beliau yang kafir. Ya, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit saja. Ya, qalil, sedikit orang saja. Dan ternyata putra beliau kan termasuk yang tidak beriman. Sebelum ya datangnya banjir bandang tersebut, Allah Ta'ala ya, atau sebelum putra Nabi Nuh alaihissalam itu tenggelam dengan banjir bandang, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan putranya. Maka Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh, ya, innahu laisa min ahlik, itu bukan termasuk keluargamu. Ya, dia tidak termasuk keluargamu. Ya, ini tidak termasuk keluargamu yang beriman. Ya, sehingga anggap saja bukan keluargamu. Dia tidak termasuk keluargamu, tidak termasuk pengikut-pengikutmu yang beriman. Nah, anak Nabi Nuh alaihissalam saja tidak diselamatkan oleh Allah. Ya, padahal orang-orang lain yang mungkin bukan keluarga Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Allah lebih memuliakan orang-orang tersebut. Lebih memuliakan orang-orang tersebut walaupun bukan keluarga Nabi Nuh karena mereka beriman. Innahu amalun ghairu salih, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Intinya adalah hendaknya kasih sayang kita kepada sahabat kita yang sejalan lebih besar dibandingkan dengan kasih sayang kita kepada anggota keluarga kita yang tidak di atas sunnah, apalagi tidak di atas iman dan Islam. Na'udzubillah, misalkan ada yang kafir, ya jelas, ya tidak kita sayangi, tidak kita cintai. Nah, ini di antara adab yang baik, ya, di antara adab yang baik, karena ya jangan sampai seperti sebagian orang ya kasih sayang kepada keluarganya yang tidak di atas sunnah lebih besar dibandingkan dengan kasih sayang dia kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang di atas sunnah. Jangan sampai. Ya, ini kan sering kan, namanya kan dilema, gimana di keluarga masa saya lebih senang kepada orang lain ini. Loh, ini diantara ujian memang, dilema kan. Ternyata semestinya kita lebih sayang kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang benar-benar iltizam, multazim, komitmen, konsisten di atas sunnah. Ya, lebih kita sayangi dibandingkan dengan anggota keluarga kita sendiri, orang tua kita, anak kita, ya, mungkin saudara kandung kita yang tidak di atas sunnah. Semestinya kita lebih sayang, lebih cinta kepada yang di atas sunnah walaupun orang lain, ya ini bukan anggota keluarga kita. Semestinya seperti itu. Nah, ini ujian. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan adab yang lain di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan, yaitu seputar satrul aurat, menutup ya aib dan kekurangan saudara sahabat kita. Wa min hal ijtihadu fi satri auratil ikhwan wa qabaihihim wa izharu manaqibihim wa kaunuhum yadan wahidatan fi jami'il awqat. Di antara adab-adab baik dalam persahabatan adalah al-ijtihad. Bisa kita perhatikan beliau mengatakan ijtihad, berusaha. Ya, jadi ya bukan perkara yang gampang. Namanya ijtihad. Ijtihad itu ya namanya
atau artinya adalah bazl al-juhd, mengerahkan upaya. Itu tidak dinamakan ijtihad, kecuali dalam perkara-perkara yang sebenarnya berat, sulit, ya, sukar. Kalau perkara yang gampang maka tidak tepat kita menggunakan istilah ijtihad. Ijtihad itu perkara yang sulit. Nah, kata beliau, ijtihad, benar-benar ijtihad, ya, mengerahkan, ya, segala kemampuan kita fi satri auratil ikhwan, untuk menutupi aib kekurangan saudara-saudara kita. Ya, aib kekurangan saudara-saudara kita. Wa idhar manaqibhim, dan sebaliknya mengungkapkan, menampakkan keutamaan-keutamaan mereka. Jadi terkait dengan aib kekurangan kita tutupi, usaha. Ya, usaha keras, ya, ijtihad. Karena enggak gampang, ya. Ya, terkadang ya kita terpleset dalam ucapan, penyebut, jangan sampai. Atau terkadang kondisinya antara kita diam atau harus menyebutkan ini, aduh, dilema, bingung, yang mana ini ya? Nah ini. Sehingga sebisa mungkin kita berusaha untuk menutupi. Ya, kalau masih bisa menutupi kekurangan saudara-saudara kita, ya kenapa harus kita umbar, kenapa harus kita ungkapkan seberluaskan? Ya, dan terkadang kita sudah berusaha menutupi, tapi dari pihak lain ada yang mengungkapkan kekurangan saudara kita. Ya akhi, saya tahu tentang kekurangan saudara kita ini. Ya, tapi saya berusaha menyembunyikannya, tapi ternyata kenapa antum malah mengungkapkannya? Nah, apakah dikira cuma antum yang tahu sehingga antum yang mengungkapkan? Tidak. Ya, saya tahu, yang lain tahu, tapi berusaha untuk menutupi. Ya. Nah ini, intinya kita berusaha agar kekurangan-kekurangan saudara kita, aib-aib mereka, ya, kesalahan mereka, dosa-dosa mereka yang kita ketahui, tutup. Kita berusaha untuk menutupinya. Dan sebaliknya yang kita ungkapkan adalah kelebihan-kelebihan mereka, keutamaan-keutamaan mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Fulan, Masya Allah, dan seterusnya. Tapi ini bukan berarti tidak menasihati ya. Ini kaitannya kita sebarkan kesalahan saudara kita atau kita tutupi. Nah, kalau berkaitan dengan ini ya semestinya hukum asal harus kita tutupi. Ini bukan sedang bahas masalah nasihat. Kalau nasihat kan bisa saja. Ya. Di belakang 4 mata kita nasihati ya akhi dan seterusnya. Nasihat langsung 4 mata. Wah, gentle ini bagus. Tapi jangan kemudian malah berkelahi. Kalau berkelahi percuma saja. Berkelahi, bertengkar. Ya 4 mata. Ya, dengan dada yang lapang, yang legowo. Yang menasihati juga harus legowo juga. Ya. Nah, ini terkait dengan nasihat. Tetapi terkait dengan tadi kita sebarkan, kita ungkap atau kita sembunyikan, maka semestinya kita sembunyikan. Hukum asalnya harus kita sembunyikan, kita tutupi. Dan yang kita tampakkan justru kebaikan-kebaikan mereka. Fulan Masya Allah. Ya, fulan pernah melakukan ini, fulan Masya Allah. Wa kaunuhum yadan wahidatan fi jami'il awqat. Ya. Dan hendaknya berusaha, ya, ibarat satu tangan di setiap keadaan. Ibarat satu tangan di setiap keadaan. Ini benar-benar satu, kompak. Ya. Ya, kompak. Ya. Jangan sampai terpecah hanya dengan kekurangan saudara kita yang ya tidak perlu kita sebarluaskan. Ya. Seringkali yang menimbulkan perpecahan, gesekan di dalam sebuah komunitas itu kan ada kesalahan yang sebenarnya kalau kita ya timbang secara bijak, ini tidak perlu atau belum perlu untuk disebarluaskan, diberitahukan kepada yang lain. Tapi kita terlalu terburu-buru, mungkin emosi atau terbawa nafsu atau apa, sebarkan akhirnya crash. Wah, akhirnya tidak nyaman. Ya. Padahal ya itu masih bisa ditutupi dan dinasihati secara 4 mata. Tidak harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang lain. Nah, dengan itu kan insya Allah, Masya Allah, ya komunitas Ahlussunnah di daerah ini Masya Allah ya bagus, kompak dan seterusnya. Seolah masing-masing dari mereka
Ya, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak punya kekurangan dan aib. Padahal kalau diteliti masing-masing ya punya kesalahan, punya kekurangan. Tapi tadi, karena tidak perlu diumbar, tidak perlu disebarluaskan, kita tutupi dan alhamdulillah kompak. Kan nampak bagus sekali. Nampak bagus sekali. Selalu kompak. Seorang nggak pernah crash dan seterusnya. Padahal mungkin pernah crash antara dua orang, tapi mereka berdua dewasa. Tidak mereka umbar. Ya, tidak mereka sebarluaskan. Fulan gini salah dan seterusnya, enggak. Selesaikan dengan baik. Kompak terus. Nampaknya kompak terus. Ini kan suatu hal yang sangat bagus. Oleh karena itu beliau mengaitkan menutupi kekurangan saudara, menutupi kekurangan-kekurangan sahabat, sekaligus menampakkan kebaikan-kebaikan mereka. Beliau mengaitkan hal ini dengan apa? Yadan wahidah. Ibarat satu tangan di setiap saat. Ini menunjukkan bahwa menutupi kekurangan, ya, aib sahabat-sahabat kita, ya, itu sangat memberikan pengaruh pada kekompakan kita. Kalau kita pengen kompak, ya, pengen bersatu, ya, ta'awun dalam berbagai hal, ya, entah itu ta'awun dalam dakwah atau ta'awun dalam apa lagi, pribadi, ta'awun untuk pribadi ikhwan tertentu yang membutuhkan. Ta'awun kan dalam pikirannya langsung uang, duit itu ya. Ya, ta'awun dalam hal tenaga lah, atau apa. Ya, kalau kita pengen kompak selalu dalam hal seperti itu, maka hendaknya kita menutupi kekurangan saudara-saudara kita yang kita ketahui. Jangan kita sebarluaskan, jangan kita ceritakan, sudah. Jangan kita ceritakan. Tapi itu kesalahan, itu dosa. Ya, sudah, nasihati. Ya, nasihat itu beda babnya dengan menyebarluaskan. Ya, menyebarluaskan dilarang, nasihat boleh, silakan nasihati. Nasihati. Nah, ini akan semakin terjaga kekompakannya biidznillah. Ya, berbeda kalau sedikit-sedikit ada kesalahan, sebar. Ada kesalahan apa lagi? Sebar. Fulan, oh sudah, nyaman atau enggak yang seperti ini? Enggak, jelas enggak nyaman. Jelas tidak nyaman. Ya. Di dalam berkomunitas. Enggak akan kompak seperti itu. Na'udzubillah. Tampakkanlah bahwa ya, komunitas kita itu kompak selalu. Ya. Walaupun ya di bawah arus ya ada saja kesalahan-kesalahan, aib, tapi kita tutupi. Dan kita tampakkan kebaikan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kita tampakkan. Jadi itu yang mewarnai. Masya Allah, fulan ya bagus, baik, dan seterusnya. Kita tampakkan. Jadi yang kita tampakkan dan yang mewarnai komunitas kita itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, individu-individunya, Masya Allah, fulan baik. Jangan yang mewarnai, fulan salah ini, kekurangannya ini, terus yang lain lagi. Si Ilan, si B, wah punya ini, wah. Yang seperti ini ya, jelas sangat buruk di dalam berkomunitas, lama-kelamaan pecah dan menyingkir sendiri-sendiri. Sudah, nggak akan kompak. Beliau menukilkan dua bait syair dari seseorang yang bernama Sa'lab. Seorang yang disebut dengan Sa'lab. Sa'lab mengatakan, "Salatu khisalin lis-sadiqi ja'altuha mudari'atan lis-sawmi was-salawati, muwasatuhu was-safhu 'an 'atharatihi wa tarku ibtidhali sirri fil khalawati." Salatu khisalin lis-sadiqi ja'altuha. Ada 3 perangai untuk sahabatku. Ada 3 perangai ya, untuk sahabatku, bagi sahabatku. Yani perangai yang aku lakukan demi sahabatku. Ja'altuha, yang aku anggap mudhari'atan lis-shaumi was-salawati, sepadan, setara dengan ibadah puasa, ini puasa-puasa sunnah, dan ibadah sholat. Wah, ibadah apa ini? Yang berkaitan dengan pertemanan, persahabatan, persaudaraan, ya. Tetapi tarafnya, tingkatannya seperti berpuasa lillahi ta'ala, mengerjakan sholat lillahi ta'ala, ya. Setara, kan tinggi sekali. Apa itu? Ini yang diyakini oleh Sa'lab. Ada 3 perangai
demi sahabatku yang aku anggap setara semisal dengan ibadah puasa dan sholat. Dia menyebutkan satu persatu, muwasatuhu wa safhu an atharatihi wa tarku batidhali sirri fil khalawati. Muwasatuhu, yang pertama adalah muwasatuhu, ya, membantu saudara-saudaraku, membantu sahabat-sahabatku. Ya, membantu kan nggak seperti tadi, nggak mesti dengan dana, ya. Membantu banyak, ya, dengan tenaga juga banyak, nasihat juga banyak, menghibur, ya, juga termasuk muasa ketika kesusahan, apalagi tertimpa musibah, kita hibur, kita temani, dan seterusnya kan termasuk muasa. Wasafhu an atharatihi, dan melapangkan kesalahan-kesalahannya, ini yang kedua, melapangkan, memaafkan kesalahan, ketergelincirannya. Udah, lapang. Dan yang ketiga, wa tarku batidhali sirri fil khalawati, dan yang ketiga adalah tidak menyebarkan, ya, tidak menyebarkan rahasia, ya, dalam khalawat, ya, dalam kesendirian. Yani rahasia yang dia sampaikan atau perkara rahasia yang dia lakukan tidak secara terang-terangan, tapi kita mengetahuinya itu aib, maka aku tidak menyebarluaskannya. Ini berarti keutamaannya sangat besar. Ya, tidak menyebarkan aib, kekurangan yang tentunya dirahasiakan oleh sahabat kita ini. Tidak menyebarkan aib, kekurangan saudara kita yang tentunya dia rahasiakan. Namanya aib Quran apa diumbar? Kalau diumbar, ini orang yang, ya, sangat buruk, bangga dengan kesalahannya, aibnya. Tapi insya Allah, ya, umumnya, ya, diantara kita yang malu kan, namanya aib, kekurangan itu diketahui oleh orang lain. Ya, nah, diantara, ya, ini diantara atau termasuk perkara yang setara. Beliau menganggapnya setara, menyamai ibadah puasa dan sholat. Nah, ini jelas seperti yang disebutkan di dalam hadis, ada seorang wanita yang, ya, merugi, padahal banyak beribadah, banyak sholat, banyak puasa, tapi merugi di akhirat. Kenapa? Ya, karena banyak, ya, menzalimi orang lain, ya, dengan lisannya, dengan tangannya, dan seterusnya, menzalimi. Nah, ini, oleh karena itu, agar tidak terjatuh dalam kezaliman terhadap orang lain, ya, tadi, ya, kita diantaranya adalah tidak menyebarluaskan aib kekurangan saudara kita, karena itu kezaliman, karena itu adalah kezaliman. Ya, mungkin sementara ini, ya, yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan sekiranya ada kurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.